tempat sebelumnya, mobil yang dikendarai oleh para counter ditabrak oleh sebuah truk. Ketika Changkyu merasa yakin kalau para counter udah mati, tiba-tiba ia dikagetkan dengan terpentalnya pintu mobil ke arahnya. Ternyata para counter masih hidup walaupun sudah ditabrak menggunakan truk. Melihat hal itu, Changkyu pun lari ketakutan. Di suatu ruangan, terlihat seorang pria yang terus memukuli seorang bawahannya. Pria itu adalah paman dari Hana yang bernama Songma, yang dimana di dalam tubuhnya berisi roh jahat level 2. Songma sangat takjub dengan dirinya yang berubah menjadi begitu kuat. Untungnya Hana datang tepat waktu. Sebelumnya Songma telah membunuh karyawannya sendiri di kantor dengan bukti yang sudah para counter kumpulkan. Akhirnya Songma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beberapa hari kemudian, wali kota Shenyang menyatakan kalau Chongqing telah menjadi buronan atas kasus pembunuhan berantai. Semua berita sudah tersebar di seluruh media. Entah apa yang sedang direncanakan oleh wali kota. Bisa jadi dia ingin menutupi kejahatannya dengan menjadikan Chongqing sebagai pelaku. Di tempat lain, para counter sedang dalam perjalanan menuju sebuah reservoir. Reservoir sendiri adalah tempat penampungan air, dan mereka ke sana menggunakan sebuah mobil baru. Reservoir itu sekarang sudah dikeringkan dan menjadi tempat untuk menimbun sampah. Di tempat itu juga terdapat limbah air kotor yang mengalir ke kota. Diduga tempat itulah jasad Kim Yong-min dikuburkan. Malam harinya, Somun dan kedua temannya sedang memperingati hari kematian kedua orang tuanya bersama dengan kakek dan neneknya. Tak lupa Somun mendatangi jalan di mana tempat kedua orang tuanya kecelakaan. Saat dalam perjalanan pulang, Somun melihat seseorang yang mencurigakan. Ternyata ia adalah Chongqing. Wigen merasakan ada hal yang aneh karena rasa amarah Somun mulai tidak bisa dikendalikan. Hal itu mengakibatkan Wigen menjadi begitu lemah. Wigen lalu melarang Somun karena ia hanya seorang diri melawan roh jahat level 3 yang begitu kuat. Namun Somun tidak mempedulikan perkataan Wigen. Ia sangat percaya diri bisa menangkap Chongqing. Hal itu karena di tempat itu muncul cahaya wilayah yang membuat Somun begitu kuat. Somun pun berkelahi dengan menggunakan taktik menarik Chongqing agar ia memasuki cahaya berwarna-warni itu. Di sisi lain, kondisi Wigen semakin memburuk akibat ulah Somun. Malaikat yang lainnya langsung memanggil para counter untuk membantu Somun. Saat berkelahi, Chongqing tak sengaja membaca pikiran Somun. Akhirnya ia pun mengetahui tentang wilayah para counter yang membuat mereka semakin kuat. Dengan cepat, Chongqing langsung melempar Somun keluar dari wilayah tersebut. Ternyata Somun bisa menarik dan memanggil wilayah untuk mendekatinya. Menyadari hal itu, Chongqing langsung menusuk tangan Somun hingga wilayah itu pun menghilang. Tiba-tiba ada detektif Kim yang langsung menghentikan Chongqing. Namun pistol yang dipegang detektif Kim lepas dan beralih ke tangan Chongqing. Untungnya Motak segera datang dan mencegah hal itu terjadi. Chongqing pun kabur dari tempat tersebut. Somun mengalami luka yang sangat parah hingga tangannya patah. Chongmuk mencoba menyembuhkan luka Somun sampai membuat rambutnya menjadi putih. Karena hal itu separuh kekuatan Chongmuk menjadi berkurang. Setelah Somun terbangun dari pingsannya, ia teringat saat sedang berkelahi dengan Chongqing, di mana Somun bisa memanggil wilayah dimanapun yang ia inginkan. Somun mulai melatih kekuatannya di ruang bawah tanah. Ia mulai mengingat kejadian-kejadian yang pernah ia alami, sehingga timbul perasaan sedih, emosi, dan amarah. Cahaya itu pun muncul dan semakin membesar. Tapi berbeda dengan yang dialami oleh Wigen, kondisi Wigen malah memburuk, membuat tubuhnya seperti akan lenyap. Emosi dan rasa amarah Somun yang tidak bisa dikendalikan membuat cahaya itu muncul berlebihan serta mengancam nyawa Wigen. Shin beralih di kantor wali kota Shenyang. Ia segera menyiapkan acara untuk mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Mendengar hal itu, tentu saja para counter tidak akan tinggal diam. Mereka berniat menghancurkan acara itu dengan membongkar pencemaran lingkungan yang ditutupi oleh wali kota Shenyang.
Saat acara berlangsung, wali kota Shin Myung sedang diwawancarai oleh stasiun televisi. Tiba-tiba ketika akan ditayangkan sebuah video tentang wali kota Shin Myung yang bijak, Somun mengganti videonya dengan menampilkan pencemaran lingkungan di reservoir. Disinilah awal kekacauan yang dibuat para counter untuk mempermalukan sang wali kota. Mereka membuat semuanya menjadi berantakan. Mereka akhirnya berhasil mengacaukan acara yang dibuat oleh wali kota Shin Myung. Semua media bahkan langsung memberitakan kejadian tersebut. Singkat cerita, saat di kedai, para counter sedang merayakan keberhasilan mereka. Namun tiba-tiba saja, para malaikat di alam baka memanggil mereka semua. Ternyata mereka akan disidang dan diadili oleh ketua atau inspektur yang ada di alam baka. Hal tersebut terjadi karena para counter telah melanggar peraturan, yaitu menggunakan kekuatan mereka untuk hal lain, bukan untuk menangkap roh jahat. Mereka akan diberhentikan menjadi counter jika maksimal 5 pelanggaran mereka telah lewati. Satu persatu dari mereka pun maju dan melihat kelas balik pelanggaran apa saja yang pernah mereka lakukan. Comuk mendapatkan 2 peringatan, Motak mendapatkan 3 peringatan, dan Hana mendapatkan 4 peringatan. Yang artinya jika satu kali lagi Hana melakukan pelanggaran, ia akan diberhentikan menjadi counter. Saat giliran Somun, ternyata ia sudah mendapatkan 3 peringatan. Namun saat para counter akan kembali dan sidang akan ditutup, tiba-tiba Wigen mengatakan ingin memberhentikan Somun sebagai counter. Menurut Wigen, Somun tidak bisa mengendalikan emosinya dan hal itu membahayakan para counter lain dan juga Wigen sebagai partnernya. Somun terus memohon dan meminta maaf kepada Wigen untuk tidak dicabut haknya sebagai counter karena ia harus menemukan orang tuanya dulu. Tapi percuma saja, Inspektur Alam Baka sudah menyetujui pencabutan counter Somun. Kini Somun tidak memiliki kekuatan seperti dulu dan kakinya kembali pincang. Mereka juga menghapus ingatan Somun karena dia bukan anggota counter lagi. Jangmul mulai menghapus ingatannya lalu mengantarkan Somun pulang. Keesokan paginya, Somun memulai hari seperti biasa dan Somun tidak mengingat apapun. Somun pergi ke sekolah dengan menggunakan tongkat seperti dulu. Shin Hyuk dan teman-temannya yang melihat itu tidak percaya kalau kaki Somun kembali menjadi pincang. Mereka langsung mengganggu Somun untuk memastikan apakah dia sedang berpura-pura atau tidak. Jelas saja Somun tak bisa melawan mereka sama sekali. Untungnya ada guru yang datang dan langsung membubarkan mereka. Sesampainya di rumah, Somun melihat berita kalau Chongshin ditemukan bunuh diri terbakar di sebuah mobil. Somun yang melihat hal itu begitu terkejut karena Chongshin adalah roh jahat yang menangkap arwah kedua orang tuanya. Jika roh jahat itu mati sebelum dipanggil, maka arwah yang terperangkap dalam tubuh tersebut juga akan lenyap. Ternyata Jangmul tidak menghapus ingatan Somun malam itu. Somun lalu bertemu Motak di kantor polisi. Mereka menemui jasad Chongshin bersama dengan detektif Kim untuk mengidentifikasi jasad itu. Ternyata itu bukanlah jasad Chongshin. Ini semua adalah rencana wali kota Shin Myung untuk membersihkan namanya. Beberapa hari sebelumnya, Chongshin menerobos masuk ruangan wali kota Shin Myung. Ia mengatakan kalau mereka tidak akan bisa menangkap para counter di kedai itu karena mereka bukanlah manusia biasa. Akhirnya Shin Myung dan Chongshin pun bekerja sama. Oleh karena itu, mereka memalsukan kematian Chongshin sehingga semua kasus pembunuhannya ditutup. Sekarang semua orang beralih mendukung pencalonan Shin Myung menjadi presiden. Ia pun mengumumkan pencalonannya dan selangkah lagi dia akan mewujudkan mimpinya itu. Somun yang melihat hal itu begitu muak. Ia menerobos kerumunan untuk menemui wali kota Shin Myung dan mengancam akan menjatuhkannya bagaimanapun caranya. 내가 반드시 끌어내릴 거야. Di dalam perjalanan pulang, Somun dicegat oleh Shin Hyuk dan teman-temannya. Mereka terus mengganggu dan memukuli Somun. Shin Hyuk tidak bisa menahan kekesalannya, tapi tiba-tiba saja Somun bisa menahan pukulan Shin Hyuk. Somun lalu menyuruh Shin Hyuk untuk berubah menjadi lebih baik lagi, dan setelah mengatakan itu dia langsung pergi. Shin beralih saat Chongshin sedang berkeliaran untuk menjalankan misinya. Ia pergi ke suatu gudang untuk menemui seorang pria. Ternyata di dalam tubuh pria itu terdapat roh jahat yang masih tertidur. Chongshin lalu mengajarkan untuk menjadi lebih kuat dengan membunuh temannya yang berada di situ.
Ternyata Chongsin mulai mengumpulkan roh jahat dari berbagai level untuk membantunya melawan dan menghabisi para counter. Ia juga menjemput wanita yang waktu itu pernah melawan para counter di lift. Wanita itu merupakan roh jahat level 3. Dia pun bergabung bersama Chongsin malam itu. Saat Somun dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang pria yang berjalan pincang yang akan ditabrak oleh mobil. Somun pun mencoba menyelamatkannya, tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Hana mendapatkan bayangan para roh jahat yang sedang berkumpul. Tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari orang yang tak dikenal. Ternyata Somun sedang diikat oleh Chongsin dan roh jahat lainnya.